Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa fillah, Bapak Ibu sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengawasan rutin kita setiap Kamis sore, membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama Riyadhus Shalihin dari kitab Al-Adhkar, dari kitab karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Lalu yang kedua kita melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, kita lanjutkan sekarang judul yang diberikan, yaitu tentang suatu zikir yang ini rugi jika kita tidak membacanya karena punya keutamaan yang besar. Hadis nomor 1409 dari kitab Riyadhus Shalihin. Monggo dibaca. Hadis nomor 1409 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha besar. Itu lebih aku cintai daripada hari-hari ketika matahari terbit. Baik, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kata Nabi SAW dari Abu Hurairah tadi, zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih disukai daripada, lebih aku cintai kata Nabi SAW daripada hari-hari ketika matahari itu terbit. Penjelasannya kita lihat beberapa poin di bawah ini. Penjelasan yang pertama, subhanallah berarti menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Sedangkan alhamdulillah berarti pujian bagi Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Baik. Subhanallah berarti menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Ada sifat-sifat yang tidak bisa disematkan pada Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat tidur, capek, butuh istirahat, itu tidak pantas disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia butuh seperti itu, namun tidak bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga Allah butuh disucikan dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak butuh punya istri dan juga anak. Kalau istri berarti membutuhkan sesuatu, butuh pada yang lainnya. Punya anak berarti butuh ada yang mewariskan kerajaannya dan seterusnya. Berarti tidak kekal abadi. Ya, makanya sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala ditiadakan. Ini yang dimaksudkan dengan kalimat kita mengucapkan subhanallah. Maha suci Allah bukan hanya kita katakan maha suci saja, namun maknanya adalah sifat-sifat kekurangan yang tidak pantas bagi Allah kita itu hindari dan kita buang jauh-jauh sifat yang tidak pas tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alhamdulillah sebaliknya, kita menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah. Adapun kalimat Allahu Akbar lebih lagi daripada itu. Kita menyatakan Allah lebih besar daripada seluruh makhluknya yang ada. Dan ini lebih menunjukkan lagi penetapan yang sempurna bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
pembahasan masalah asma wa sifat itu biasa dikaji oleh para ulama dalam pembahasan akidah. Ada kitab-kitab khusus masalah akidah secara tersendiri yang di awal-awal pembahasannya bertujuan terlebih dahulu membahas pemahaman-pemahaman menyimpang yang menolak sifat-sifat Allah atau mentakwil, menyelewengkan makna nama dan sifat tadi ke makna yang lainnya yang tidak punya dasar. Nah, ini biasa dikaji dalam kitab-kitab akidah. Ada akidah Thahawiyah, akidah Wasithiyah, ada yang sederhana dalam Lumatul I'tiqad. Nah, ini semua bertujuan untuk memurnikan akidah kaum muslimin dari pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, di antara bentuk zikir yang utama adalah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini dikatakan zikir yang utama karena dikatakan lebih Nabi SAW cintai daripada hari-hari terbitnya matahari. Dan di sini kalau dikatakan lebih utama tidak dibatasi waktunya kapan. Apakah kita baca ba'dal maghrib, apakah ba'da isya, atau kapan, tidak disebutkan waktunya di sini. Maka bebas untuk dibaca kapanpun, dan ini sifatnya adalah mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu. Yang ketiga, kesenangan dunia sebenarnya sedikit dan itu pun akan sirna. Yang keempat, kesenangan akhirat itu kekal abadi, tidak akan hilang dan tidak akan berganti. Lihat dari zikir tadi kita bisa ambil pelajaran, disebutkan oleh Syekh Salim dalam Bahjatul Nadhirin. Beliau itu mengatakan bahwasanya yang namanya kesenangan dunia, karena Nabi SAW tadi bandingkan zikir yang ringan dibandingkan dengan hari terbitnya matahari. Berarti ingin menunjukkan bahwasanya kalau kesenangan dunia sifatnya sementara, tidak kekal abadi. Sedangkan kesenangan akhirat itu baru kekal abadi. Maka Nabi SAW biasa memotivasi suatu zikir atau suatu amalan, biasa beliau kaitkan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Contoh misalnya Nabi SAW mengatakan tentang 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini sama dengan sholat qobliyah subuh. Yaitu Nabi SAW mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW bandingkan ini amalan dibandingkan dengan kesenangan dunia, dan zikir-zikir dan amalan yang lainnya kadang Nabi SAW membandingkan seperti itu. Nah, itu tadi tentang zikir yang ringkas tadi. Yang pertama kemarin kita telah bahas di hadis 1408. Zikirnya apa kemarin? Subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Saat ini zikirnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu saja mungkin dari kami untuk kesempatan malam hari ini. Khusus untuk malam Jumat Pon, kami tidak bisa lanjut sampai jam 8. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya bismillah. Itu saja kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.